Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalar rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama berserah diri kepada Allah. Karena kita sebagai insan penerima manfaat dari berbagai nikmat, rahmat, termasuk hidayah yang Allah berikan. Yang harus kita sadari bersama adalah bahwa semua yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk kasih sayang yang tidak bisa dinilai dengan apapun, jangan dianggap itu pemberian Allah cuma-cuma. Jangan dianggap pemberian Allah itu ringan. Maka dengan kalimat la'allakum tashkurun itu sangat dalam makna untuk diri kita. Ketika Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia, ternyata tersirat sebuah harapan dan doa Allah dengan nikmat dan rahmat yang diberikan itu, kita mampu dan sanggup menjadi hamba, menjadi manusia yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah mempergunakan kasih sayang Allah untuk dekat, untuk taat dan patuh kepada Allah secara aturan agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang istiqomah menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah seizin Allah kita
dipertemukan kembali. Pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan di pertengahan Februari. Nah, sekarang sudah masuk akhir di bulan April. Nah, dan alhamdulillah masjid kita sudah ada kepengurusan baru. Tentu dengan kepengurusan baru, dengan dukungan jemaah, maka pengurus akan membawa perkembangan imarah masjid Baitul Jalal Muhammadiyah yang lebih baik dan berkemajuan di masa yang akan datang. Amin. Masuk juga di dalam sistem pengajian hari ini diberikan tema supaya ada indikator-indikator yang bisa kita lakukan di dalam mendengarkan pengajian ini. Kan itu apa, Pak? Maka apa-apa dan ibu-ibu, ambo dapat tema iman atau penguatan iman di dalam kehidupan. Dan ada satu ustadz yang berbicara bagaimana tentang akidah, berarti penanaman akidah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, karena sudah bertema seperti itu, tentu ada arahan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, ambo membaca kepada pertama pedoman hidup umat Islam, keluaran PP Muhammadiyah, dan juga buku Akhlak karya almarhum Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, MA. Bahwa iman di dalam kehidupan ini sangat luas fungsi dan kekuatan iman di dalam kehidupan kita ini apa-apa. Nah, pada malam kini yang luas itu kita coba bansuan-suan surat An-Nahl ayat yang ke-97. Nah, itu dasar kaji kita malam kini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Falanuyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, siapa yang melakukan, yang melaksanakan, yang mengerjakan kebaikan atau amal-amal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Nah, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kata kuncinya di ayat itu, pertama melakukan amal soleh, yang kedua kuncinya iman, kuncinya dalam keadaan beriman. Apa yang akan Allah berikan? Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah,
Bapak dan Ibu, kehidupan yang baik tentu harus sama. Karena Allah yang mengatakan hayatan thayyibah, tentu rujukan Allah. Jangan kita mengatakan hidup yang baik itu dengan pandangan bersudut pandang manusia. Apa? Kalau menurut sudut pandang manusia, tentu tidak akan bertemu hayatan thayyibah. Misalnya awak memandang si A, yolah dapat dia kehidupan yang baik. Dari segi awak menilai, si A sudah dapat kehidupan yang baik, rumah lah rancak. Rancak rumahnya. Kalau lah rancak rumah, tentulah dapat hidupnya nancak loh dia. Atau pandangan. Si anu, yolah rancak hidupnya kini. Baik tu. Kalau tak salah lah sampai periodenya jadi anggota dewan, lah rancak hidupnya kini. Itu pandangan dunia. Awak cari, si anu yolah semakin rancak hidupnya kini. Badai awak kencian si anu rancak hidupnya. Tiga anaknya, tiga anaknya lah jadi pegawai. Yolah rancak hidupnya. Kalau itu yang kita bicarakan, berarti tidak akan ketemu dengan titik apa yang diharapkan oleh Allah, bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, jadi awak mencari yang sama, bahwa kehidupan yang baik yang dimaksud oleh Allah itu tadi kunci adalah wahwah mukmin, dia orang yang mukmin. Maka Bapak dan Ibu, kekuatan iman untuk mengantarkan kita bersama hayatan thayyibah itu, yang pertama, hidup itu didasarkan dengan kekuatan akidah, dengan kekuatan itunya makonnya tadi. Ini biasa-biasa saja, Pak. Punya jabatan tidak, sekolah tinggi tidak, ya. Biasa-biasa. Cuma dengan kekuatan iman, nyo rajin beramal soleh, nyo rajin beribadah, dia rajin melakukan kebaikan. Alhamdulillah, 25 tahun terakhir kok, tidak ada sakit-sakit. Tidak ada sakit. Umurnya lah 71 tahun, masih bisa datang ke masjid, bahkan tidak batungke. Bahkan tidak batu. Awak calian nan tadi rumahnya rancak. Rumpahnya rancak. Baik ke Mas Haji di bulan Ramadan sen. Datang ke masjid hanya di bulan Ramadan. Itulah payat. Nah, sudah tua dengar rumah nan rancak tadi. Badek batutuknya rumah. Nyo kalaulah akhir bulan kau batutuk rumahnya. Badek batutuk rumahnya. 5 orang bang datang mencarinya tu. 5 orang bang datang ke rumahnya. Kiranya punya utang di setiap bank, Pak. Nah, kan dah rancak duitnya tu dah. Awak cari senu, yolah sanang banai duitnya, anak ketiga-tiga lah jadi pegawai. Tapi diurung dek penyakit dia tarui. Nah, karena kurang sholat, tidak, kurang ke masjid. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hayatan thayyibah yang dikatakan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selalu didasarkan dengan kekuatan iman. Nah. Makanya kalau awak baca di dalam surat Al-An'am 162, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil ala. Coba lihat di situ. Kalau kekuatan iman di dalam kehidupan. Ya. Sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan semua ibadah, semua kebaikan yang aku lakukan. Wa mahyaya, hidup yang aku jalankan, ya. Kehidupan yang aku jalankan. Wa mamati, dan mati yang akan aku tempuh. Kalimatnya hanya sedikit. Lillahi rabbil alamin. Hanya semata-mata karena Allah. Tadu. Bahwa dia namu solat. Karena kekuatan iman mendorong kita untuk solat dengan baik. Tak ada yang harapkan dari solat yang kita kerjakan, ujungnya hanya lillahi rabbil ala, semata-mata karena Allah. Itu tanyalah. Kalau sudah kita menjalankan solat dengan kekuatan iman, berarti kita akan ada mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah itu. Itu kunci, Pak. Bu. Nah. Makanya salah satu kunci daripada solat itu adalah tomakni. Kok lain solat, Pak? Allahu Akbar. Tapi kok dapat jam berjemaah, kancang saya. Ambo ada di Ramadan ke petangko ibu-ibu. Solat 20. Tidak jadi masalah kan? Tapi mencalik solatnya tidak tanggung kancang dah. 2 rakaat ambo ikuti, sudah tu ambo keluar lah. Tak jadi ambo cara mana? Kalau mau deko cara solat hanya dalam waktu 20 menit selesai 20 rakaat, pada masuk. Pulang saya. Tiba di rumah, sholat tarawih sendiri. Nah, karena kita dituntut sholat itu dengan kekuatan yakin kita. Apa? Bahwa kita sedang berdialog dengan Bu, awak nelpon anak, bapak, kecek kalian kau tak ngerti dan kecek kalian doh. Marah awak. Apa lay awak berkomunikasi dengan cepat apa yang dilakukan oleh manusia kau. Makanya iman mendidik kita untuk melakukan ibadah itu dengan tenang, dengan nyaman. Wanusuki, semua ibadah harus dilandasi dengan kekuatan iman. Sehingga nanti ada kalimat wa mahyaya. Di situ ambil lingkarinya. Wa mahyaya. Hidupku. Hidup ini kalau tidaklah dengan kekuatan iman, 2 aja kemungkinan manusia kok, Pak. Pertama, manusia akan menjadi lebih buas daripada serigala. Yang membuat awakku terkontrol adalah iman, Bapak. Dan kedua, hidupnya mungkin berbadan manusia, kamanopai, tapi perbuatannya adalah perbuatan celaka. Jadi makonya wa mahyaya. Kehidupan kita itu harus dilandasi dengan kekuatan iman. Lihat ada Pak. Tadi ambo hadir menceramai 150 orang para dokter di Tanah Datar, Pak. 150 orang para dokter. Apa yang ambo sampaikan berkaitan dengan Iko? Yang sulit hari ini, Bapak Ibu dokter, bukan menyuntik manusia, bukan mengukur tensinya. Yang sulit hari ini adalah menyadarkan manusia menjadi manusia. Itu yang sulit. Di Pak Ji misal. Pak Ji mengecek ke dokter asam urat nanya. Ya. Asam urat nanya. Diberi nasihat. Pak Ji, kok dapat ndaknya? Mulai dari ko kate.
3 sen yang saya rampaikannya. Jangan makan jonan kacang-kacang lah. Lalu Pak Haji bantah. Kalau selera ambo jangan diatur oleh ibu dokter. Nah, itu namanya yang sulit bagi ibu dokter. Abai tulu awak dalam hidup. Solat lalai, ke masjid lalai. Ini jawabannya sederhana. Kalian kalau ke masuk sarugo, jangan dibawa orang. Masuklah surang. Nah, makanya malam tadi di Masjid Mubarak Perunas Kubang Putih yang berkecen, Bu, lai masih sepakat je jual suami untuk masuk sarugo? Lai namu suami ke masjid, berangnya kalau ambo ke masjid Ustaz Akecen, dan masuk sarugo seorang le, besok jangan dimbau dan di dalam neraka besok selesai perkara. Nah, itu yang sulitnya hari ini adalah menyadarkan manusia menjadi manusia. Untuk menyadarkan manusia menjadi manusia, ikut ditunjukkan oleh Allah. Allah akan berikan hayatan thayyibah dengan cara mau beramal, mau bekerja, mau berusaha, mau melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik itu Bapak dan Ibu, apa landasannya? Landasannya adalah bagaimana kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana diri kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena Rasulullah seperti itu. Karena Rasulullah selalu menjadi si tawar, si dingin di mana saja. Kalau tidak bermanfaat kita bagi orang lain, nah, itu tanya diri. Di mana kehidupan kita hari ini? Bok kalaulah malah penuntuang surang-surang. Alam ana nawak pakai. Makanya landasannya adalah kita di dalam kehidupan yang baik itu adalah pertama memiliki hablum minallah. Hubungan pribadi kita dengan Allah. Apakah kita hanya berurusan dengan ibadah dengan Allah? Tidak. Maka ada kalimat wahablum minan nas, hubungan baik sesama manusia. Contoh di ibu-ibu petangnya. Lebaran Idul Fitri itu salah satunya adalah membangun silaturahmi. Karena kitalah berjuang sebulan, kita buktikan kemenangan, maka iman, orang yang beriman itu menangnya adalah membangun hubungan tali silaturahmi. Kau sengaja pulang dari Palembang, sengaja pulang dari Bandung, sengaja pulang dari Jakarta. Karena iman yang lemah menurut ambo, di pagi hari raya ndak pai sembayang do ibu-ibu. Ndak pai sembayang raya dengan alasan panik. Panik mambo oto dari Palembang. Panik mambo oto dari Bandung pulang kampung. Tiba hari raya hari Senin, ndak pai. Pai jo lama. Salam sela beko ke kawan-kawan yang ada di situ. Cie. Bari ndak pai sembayang. Kekuatan iman. Nah, nyo anggap sholat hari raya kok sunat biasa, Pak. Padahal sembayang raya itu bagi orang yang beriman adalah sunat mu'ad, dekat kepada Nah, jam 2 hari Senin ndak ada di rumah. Tanya orang, "Lai pulang anak, lai?" Marah do nampak oto tulah nyola dulu agenda nan dibuatnya jo kawan-kawan reuni nyo. Habiskan piti sampai paling bawah tu 50 juta untuk reuni. Sewa hotel, makan di sini, bagalang gadang di situ. Nah, ada larangan? Dak. Orang bersilaturahmi ke rumah awak, dak basuh. Hari Selasa, alun tentu ketebik matahari leh. Arak, anak, termasuk mintuo, kalau nyo sedang di rumah mintuo, termasuk induk. Kami pulang untuk pergi galak-galak jo mak. Kunci rumah mak,
awak ke Bukit Tinggi pai calik baru. Pai calik ba? Le do kue sapi amak. Lai, aboklah ke Bukit Tinggi. Kita agi baru kue beko. Balik beko tengah malam. Sambayang zuhur, sambayang asar, keceknya musafir dek macet. Macet dek inyo dek pai mencalik baru. Orang lah datang ke rumah. Rumah batutui. Dia ada batutui rumah kakaknya nyu adik. Dia ndak lah kampai sewana tapi dia di paso dak nak. Wah, temanga-manga pai mencalik baru. Mode orang sekali-sekali mencalik baru. Tiba di rumah sadua lah orang nanya kena cibia. Badai mencibia mak. Hari raya baju-baju usang jana nak konan. Kan buruk jadi dia. Dia mencalik baru. Jo baru basiraturahmi di hari raya. Makanya bapak dan ibu, kehidupan yang baik itu adalah dasarnya, kekuatan imannya. Ketika kita mampu membangun hubungan dengan Allah dan mampu membangun hubungan sesama manusia. Itu hidup yang baik. Kayo banawa, banyak pitiawa, tapi dak belon jo tetangga. Lah tu. Lado penyakit nan gawat dapat dawat. Ambo di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, ada yang ditangiskan, datang pe takziah. Ya walaupun bulan Ramadan, kewajiban kita terhadap jenazah itu pasti ada. Dak bau orang. Nanam botanyon, balik dak ada orang. Jawaban Ustaz almarhum ketika hidup dak belok je orang banyak. Ya sudah, dak perlu diceritakan lah cik buah. Kalau kita telepon kawan-kawan pemuda, ambo ada di siko ke cik ambo, kawan-kawan 5. Lai di rumah Ustaz. Lah macam Allah tadi Ustaz. Kok dak ada orang nang kamangali kubur ba acara kecik ambo. Jawabannya, inyo ketika duit mati orang di sebelah rumah dak datang do Ustaz. Tetap je pai baburu. Oi, lah ditambah lo cik lai. Orang mati sebelah rumah Ustaz, hari akad, hari Minggu, hari Ahad, nya tetap pai baburu je Ustaz. Tu dandam wak nama tu kecik ambo. Akhirnya lawakatu asar bisa dikuburkan. Coba yang dak Pak dan Ibu, babujuk. Jadi Bapak dan Ibu, hukum Allah akan datang kawak ketika kita mengatakan bahwa kita bisa hidup sendiri. Jadi hidup yang baik sudah digariskan oleh Allah bahwa kehidupan yang baik itu adalah selalu membangun hubungan tali silaturahim, selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, apalagi dengan tetangga, sampai Allah katakan tidaklah beriman seseorang kamu kalau tidak berbuat baik dengan tetangga. Sampai awak dikatakan oleh Rasulullah tidak termasuk kepada orang-orang yang beriman kalau tidak berbuat baik dengan tetangga. Jadi itu nah hidup nan elok, hayatan thayyibah itu dia. Maka Rasulullah juga menyampaikan khairun nas may yantafa'u linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusialah. Jadi makanya jangan dihitung kebaikan awak ke orang lain. Jangan kita menghitung kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi kita boleh menghitung kebaikan orang lain kepada kita. Adik awak kan terbalik, Pak. Terbalik, Ibu. Bahkan kebaikan yang kita agian ke orang, ke tetangga, sering juga kadang-kadang tersakiti, Pak. Contoh, orang sebelah rumah, dek tanahnya dak ada. Awak ada tanah. Kebetulan tanah yang kosong kok. Awak tanam pucuk ubi. Dan ubi awak tanam, batang ubi. Dak pucuk ubi dah. Menanam batang ubi. Tumbuh.
Tapi selera orang sabalah, rancak pucuk ubi nampak dan le boleh minta nak 3 patah, 3 pucuk untuk rabui saya. Tak ada, ambil. Lah dia ambil pak. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Kancak doa tu. Kemarilah kau. Dan kepatang sudah membongkar ko yang sabatang kemari ko. Dan bongkar kepatang, isinya rancak. Bau lah. Beko kok digoreng bagai. Alhamdulillah, terima kasih. Masih aman. Tapi ada bahasa. Tu kayunya dan sandan di situ. Bawa lah kayu sekali. Tu sakit tidiknya tu dibawa. Artinya jangan minta pucuk ubi jo kau tanam lo di sebot. Cie-cie orang awakannya bantu bagara. Tapi orang tersakiti pak. Orang tersakiti. Tak mau itu hidup bertetangga. Diagian ke cucu. Kemarilah kalian. Nenek ku ada buah pokat. Kok bisa bawa lah ke situ. Abonjuan pokat. Kecen kamah kapap ko deh. Aku yang ada tempat nenek. Senang hati cucu. Cuma tidak lamanya bembo cucu je lah. Itu dalam pelibet tu ada anak fokat. Lah 2 bulan nenek masukan ke situ lancak tumbuhnya. Bawa cik deh. Bawa cik. Beko suruh tanam je papa. Bah kira-kira. Jangan memakan pokat je nanam uang. Suruh papa menanam. Kan itu kalau bahasa Minang pak. Awak mengerti je kiasan. Hanya tak pakai cendok. Habis kau dia anak salah menyampaikan. Pak nenek magi pokat. Tapi suruh tanaman ada. Kalera nenek yang mana. Antara pokat kau balik. Kan sakit dah dirinya tu. Itu dah hayatan thayyibah nama tu. Tak bermanfaat bagi orang lain. Tapi sakit orang dia. Itu di kampung ada dong detunya daman. Ya daman. Bukit tinggi tak ada. Nah, jadi bapak dan ibu, segala sesuatu yang bisa kita berikan kebaikan untuk orang lain, ya sudah. Mukhlisin, ikhlas kita. Tak ada. Karena Allah sudah mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan itu sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau Al-Quran mengingatkan, jangan kamu batalkan sedekah-sedekahmu dengan menyakitkan hati orang lah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hayatan thayyibah ini tidak gampang untuk mendapatkannya. Kecuali kalau kita manage dengan kekuatan iman yang mantap di dalam kehidupan kita. Ada dalam bentuk merawat orang, memelihara orang. Ini tak jawab tinggal ada. Ketika awak tak bisa minta tolong pak. Bisa ambo minta tolong deh. Pagar ko lah patut dipelok isketek. Jangan besok lekak. Hari Senin lah. Atau mau detun. Ladan biaya anak waang. Ladan sekolah. Kini minta tolong dan tak dapat. Besok dia minta tolong tapi hari Senin lo. Ya kalau besok ambo lah berjanji je orang. Sagan lah ambo berjanji duto ke orang. Hari Senin ambo tak bakarajo. Ambo tolong kerja. Apa lalu orang daripada den. Cie-cie manusia masih ada nama dia tu bersedekah kini. Nyo sekolah anak orang kok. Balanjonyo lagi, pakaiannya balian. Ada urusannya lagi. Tapi ketika kondaknya dah dapat, pintanya dah berlaku. Muncungnya lebih biadab daripada serigala. Itu yang ambo katakan. Khairun nas. Mayan tafa'un linnas tidak seperti itu. Kita harus menjadi manusia yang baik. Karena iman kita. Kita harus menjadi manusia yang dermawan. Karena kekuatan iman kita. Kita bisa menjadi manusia pemurah. Karena keimanan kita. Tapi baliknya. Jangan kita mengharapkan imbal. Cukup semata-mata yang tadi. Lillahi rabbil ala. Semata-mata karena Allah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, poin kedua ini. Perlu kita pelihara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Untuk memeliharanya, kunci memeliharanya, tentu kita perkuat keimanan kita. Yang ketiga, bapak dan ibu, hayatan thayyibah yang dilandasi dengan
rasa syukur kepada Allah. Nah, rasa syukur. Boleh awak tanya ke diri awak, anan kurang di Allah kawak lain. Di awak selalu mengecen kurang, awak selalu mengecen tak cukup, awak selalu mengupik. Terlebih zaman kini kok zaman efisiensi. Anan kurang lain. Kok bagi nan bagaji Bagi nan bagaji ibu dak de lain dak kadi kurang lo gaji awak de efisiensi ko. Lebih bulan puasa petang. Ambo dak ceramah di sekolah. Banyak pegawaiku di masjid tu dak cerah wajah dah Pak. Dak cerah karena ada berita THR pegawai tidak akan cair. Ada nama TPP tidak akan cair. Tiba kawan-kawan anggota dewan, ayolah malang nasi awak tak bisa lo keluar daerah di bulan puasa kok. Baca roh, akan membeli baju anak. Nah, itu dah bersyukur wak nama. Masih bisa makan, masih bisa tidur, alhamdulillah. Masih ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, makan jo bare, yo bana, cuala bentuk bare itu. Di bawah bare dalok, Pak. Nah. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu apa Pak dan Ibu-ibu? 31 kali Allah menegur kita. Ditegur kita oleh Allah 31 kali. Kalau Pak berapa kali talok menegur anaknya? Tigonya tak? Ibu-ibu berapa kali talok? Tak solat kalian. Yo ma. Nanti saya tanya. Tidak ke solat kalian. Langsung tinggi nada awak tu. Yo ma. Tak sampai setengah minit nanya. Lelurang kalian. Disuruh solat indah jo. Nah, 3 kali tolong awak tapi nada awak tinggi. Allah menasihati kita, menegur kita sampai 31 kali. Apa kalimatnya? Fabi ayyi ala irabbikuma tukaz, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Anan kurang dek kalian lai kata Allah. 31 kali dengan kalimat yang sama Allah ingatkan. Anan kurang dek kalian lai. Nah, kok ada aja yang kurang dek kalian lai. Makanya kehidupan yang baik itu adalah yang dilandasi dengan rasa syukur. Sehingga dasarnya adalah apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, ketika kamu berterima kasih, ketika kamu selalu ingat Allah, pasti kata Allah, aku akan menambah nikmat untuk kamu. Ibu contohkanlah, setiap hari ibu bersedekah. Lek kurang makan ibu dehnya. Dak. Setiap hari Pak. Kita bersedekah. Lek kurang nan di rumah deh. Tak. Nah, cuma awak kadang-kadang agak-agak teri. Bulan Ramadan 2000 sehari. Kau 30 malam berarti 120.000. Siang 2000 kali 30 berarti 120.000 sebulan. Beras siang piti 2000. Giliran pai makan bakso tak bisa dia siang piti. Sekali makan bakso 30.000. Kalau bertiga 90. Itu dunia. Nah, jadi mana yang kurang dek kalian dek kata Allah. Maka Allah katakan kalau kalian bersyukur, kalau kalian berterima kasih, la azidannakum. Pasti aku akan menambah. Lalu Allah berikan warning kepada kita. Wa in kafartum inna azabi lasadid. Ketika kalian tidak mau mensyukuri nikmatku, ingat, sesungguhnya azabku bersangat. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, hayatan thayyibah yang akan diberikan oleh Allah bermula tadi dari wa huwa mu'min. Kalau mereka adalah orang mukmin. Maka kita di dalam kehidupan ini, karena bulan Ramadan kemarin, kita sudah melakukan servis iman namanya ibu-ibu.
servis iman 1 bulan. Bongkar mesin kita di bulan Ramadan. Nah, tapi di mana-mana hari ini gagal servis mesinnya. Kita hari raya hari Senin, hari Selasa ada yang membotangikan sebuah masjid ibu-ibu. Waktu itu asar. Apa yang botangian? Waktu asar sudah masuk, garimnya tidak ada, petugas masjidnya tidak ada, masjidnya berkunci loh. Nah, akece ambo kamala orang ko. Atau memang iman manusia ko hanya di bulan Ramadan. Lalu ambo ambil uduk, kemudian ada anak ketek, Pak, anak kunci lah ada di rumah. Di rumah, kok di sebelah, kok dititip. Nah, apa mana? Apa pebarayo? Terus ya di rumah, kakak, ambil si anak kunci itu. Ambil anak kunci. Awak tak biasa, tak serancak suara daman, ambo azan do daman. Nah, dicuba azan balambek-lambek, Pak. Ya sosak je, ngok azan ko daman. Ya tak? Tu ada orang mampir berdua, nyo musafir loh. Bah solat gitu lah, yo solat. Caliat di belakang ada nenek tua 82 umurnya. Jua mak kemari mak berjalan kaki. Mudah-mudahan mak masuk surga mak. 82 umur di hari raya kedua masih bisa datang ke masjid. Nah, azan ambo, kaman ambo, kemudian imam ambo. Sudah salam, caliat dak do tambal di belakang dah. Kece ambo, ikulah sangat zolim kita kepada iman yang kita miliki. Karena masjid bukan diramaikan untuk di bulan Ramadan. Maghribnya tidak jauh dari rumah. Salat maghrib. Yang biasanya 3 saf, caliak sabale orang. Caliak ibu-ibu 7. Nah, kece ambo jangan berniat untuk membangun masjid dulu lainnya. Kok ada piti lotaan saya dulu. Batu Ustaz, karena kita hanya cinta masjid di bulan Ramadan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebagai manusia yang ditakdirkan oleh Allah hari ini untuk melakukan pengabdian dan ibadah, kuatkan iman kita. Yakinkan kita bahwa masjid akan mengantarkan tempat yang terbaik nanti di hadapan Allah. Dak kini, jangan jauhkan diri kita dengan masjid, ya. Jangan jauhkan kita dari masjid, dan apalagi kalau membenci masjid. Nah, nyo kalau lah batu kako pengurus Pak, pengurus lamo mau datang ke masjid lagi. Itu di tempat lain Pak. Kalau Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah tidak seperti itu. Ya. Nah, batu ka pengurus masjid tak deket-deket ke masjid lah. Balik dah mendekat masjid lah. Yang tu apa awak mendekat ke masjid lah. Awak dapat guna do orang lain. Itu iman lemah namanya. Kalau di Muhammadiyah itu dilarang. Karena Muhammadiyah katakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sancak dan suara.